Engine hums a steady beat, asphalt ribbon unwinding. Thoughts I cannot run, keep my mind from quieting. Then you reach above, a mischievous grin your guide. 2 clicks and a rush of air, secrets we can't hide. Sunroof slides, open frames, the end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Ngobrol Sekolah. Saya Cut Nirjayanti yang akan memandu podcast pada hari ini bersama Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Eka Saridewi SSI MPD. Seperti yang kita tahu nih Bu, di SMA Negeri 1 Longa ini selalu ada kegiatan yang menyangkut dengan literasi. Contohnya, setiap hari Sabtu pagi kita pasti akan melakukan literasi bersama. Namanya literasi Sabtu baca, ya. Jadi menurut Ibu, gimana nih? Apa sih yang bikin literasi itu penting? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Cut Nirjayanti. Hari ini telah memandu podcast sekolah dengan tema peningkatan literasi yang dilakukan di SMA 1 Longa. Nah, pertanyaan yang menarik tadi, kenapa sih literasi itu penting dan kenapa hari ini berbagai kegiatan yang kita lakukan di SMA 1 Longa menyangkut dengan literasi. Kita tahu bahwa literasi itu salah satu upaya sekolah yang kita lakukan hari ini untuk kita berikan pemahaman, ya, untuk kita berikan kompetensi dan penggunaan informasi dengan bijak dan cerdas bagi warga sekolah kita, khususnya di SMA Negeri 1 Longa. Nah, dengan literasi hari ini, kita harapkan warga sekolah itu dia paham terkait dengan teks-teks yang mungkin mereka baca, kemudian juga mereka juga bisa menggunakan teks-teks itu untuk memberikan informasi-informasi kepada orang yang membutuhkan. Nah, maka dari itu kita di sekolah ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah kita ini. Tapi nih Bu, ada beberapa siswa-siswi di sekolah SMA Negeri 1 Longa ini yang banyak gak suka Bu sama literasi, banyak yang melalaikan literasi. Itu dampak negatifnya apa sih Bu? Jadi saya kira untuk memberikan pemahaman, ya, maupun dari segi menulis dan membaca itu memang perlu proses. Maka dari itu budaya itu perlu kita tumbuhkan di sekolah. Nah, melalui hari ini gerakan literasi sekolah yang kita lakukan, yang kita buatkan beberapa program kegiatan. Salah satunya adalah pembiasaan yang kita lakukan sebelum proses pembelajaran terjadi. Nah, salah satu kegiatan kita lakukan yaitu kita dengan rutin melakukan kegiatan membaca Quran. Nah, jadi pembiasaan baca Quran dengan program Getbah Quran, gerakan tuntas baca Quran hari ini. Kami berharap dengan hari ini kita biasakan sehingga akan menumbuhkan perubahan perilaku. Yang hari ini beberapa peserta didik mereka berpikir literasi baca Quran tidak penting. Namun ketika kita berikan pemahaman lanjutan dengan guru-guru hari ini, alhamdulillah pemikiran negatif yang hari ini ada ada beberapa anak yang hari ini tidak mau melakukan gerakan literasi itu bisa kita tumbuhkan keyakinannya untuk mereka itu aktif dalam berliterasi. Nah, di samping pembiasaan membaca Quran dan sebagainya, gerakan literasi sekolah itu juga kita melakukan optimalisasi daripada perpustakaan. Ya, di perpustakaan sekolah itu hari ini kita tumbuhkan anak-anak itu membaca. Jadi ada di bidang perpustakaan, kepala pustakanya itu mereka menggunakan perpustakaan digital sehingga anak-anak itu bisa menggunakan pustaka itu sesuai dengan dengan waktu-waktu yang mereka punya tanpa mereka perlu akses pergi langsung ke perpustakaan. Jadi mereka bisa pinjam secara online. Nah, juga kita ada gerakan Sabtu Baca seperti yang Anda sampaikan tadi. Ya, jadi ini semuanya untuk menumbuhkan gerakan literasi sekolah dan sudah ada hari ini kelompok penggiat literasi yang sudah kita bentuk. Termasuk hari ini kemampuan public speaking anak-anak dan sebagainya itu juga bagian dari literasi sekolah.
Jadi Bu, menurut Ibu apa sih tips and trik untuk anak-anak SMA Negeri 1 Loenga agar bisa meningkatkan literasi yang baik dan benar? Iya, jadi kami mengharapkan pada guru-guru hari ini, jadi kita harapkan ada pembelajaran diferensiasi. Jadi guru-guru hari ini mereka harus memetakan potensi-potensi anak. Sehingga apa? Sehingga kemampuan membaca mereka, kemampuan menulis, dan juga penggunaan informasi dengan cerdas tadi yang kita masukkan ke dalam gerakan literasi sekolah itu bisa disesuaikan dengan bakat dan minat mereka. Nah, bagi anak-anak yang mungkin hari ini dia tertarik dari segi presenting, seperti Ananda Cut hari ini, kita masukkan mereka ke dalam ekstrakurikuler yang hari ini dikawal oleh guru-guru kita. Salah satunya adalah podcast sekolah hari ini. Nah, ada juga sih anak-anak hari ini karena minat mereka dalam segi menulis, kita masukkan mereka ke klub menulis dan sebagainya. Nah, dengan kita mengakomodir kebutuhan peserta didik kita hari ini sesuai dengan bakat dan minat, ketertarikan mereka terkait dengan membaca, menulis, dan juga pengguna informasi bisa mereka dapatkan sehingga mereka akan jadi senang bahwa ada sekolah itu memberikan ruang yang positif untuk mengembangkan potensi-potensi yang hari ini mereka punya. Wah, lumayan menarik sih Bu. Menurut Ibu nih, dari semua literasi-literasi yang ada itu yang paling menarik apa nih Bu? Saya kira semua menarik karena literasi itu ada literasi digital juga menarik. Hari ini kan kita masukkan literasi digital, ya. Ada juga literasi sains juga itu sangat menarik juga karena anak-anak juga akan menumbuhkan bakat di bidang sainsnya dan sebagainya. Literasi budaya. Bahkan hari ini kita mewujudkan lingkungan-lingkungan yang literate. Jadi lingkungan-lingkungan yang ada di SMA 1 Loenga itu kayak akan teks hari ini kita buat. Kita punya ruang literasi dan taman-taman juga menjadi tempat-tempat literasi, kebun literasi dan sebagainya. Diharapkan semua lingkungan yang ada di sekolah kita ini, khususnya SMA 1 Loenga, bisa menjadi pusat informasi. Dan hari ini bagaimana warga, guru dan siswa hari ini mengambil dengan cerdas informasi-informasi yang ada di sekitar lingkungannya itu dalam proses pembelajaran. Tapi Bu, menurut Icut sendiri nih, literasi itu banyak yang menyalahartikan. Biasanya literasi ini diartikan hanya membaca saja. Menurut Ibu, literasi yang benar itu apa? Oh iya, jadi memang membaca itu salah satu bagian daripada literasi. Karena tanpa kita membaca, kita tidak tahu, paham apa isi daripada yang kita baca, suatu informasi dan sebagainya. Namun hari ini ketika kita berbicara literasi, kita harus paham terkait dengan komprehensifnya. Nah, maka dari itu salah satu yang saya sampaikan tadi bahwa literasi itu adalah kemampuan untuk memahami, ya, mencerna, memahami dan juga menggunakan informasi dengan cerdas, baik itu secara membaca maupun secara menulis. Sehingga apa yang tersampaikan itu bisa kita lakukan dengan jelas, sehingga orang yang hari ini membutuhkan informasi dari kita tidak mendapatkan makna yang ganda. Jadi nih teman-teman, literasi itu bukan hanya membaca ya. Literasi itu adalah pemahaman terkait pengetahuan, baik pemahaman secara lisan, secara digital atau secara tulisan. Jadi literasi itu banyak maknanya, dan literasi itu bisa dilakukan dengan pembiasaan. Contohnya seperti kita di sekolah ini, bisa mengikuti Sabtu Baca, pembacaan atau penulisan-penulisan yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah, dan mengikuti klub-klub yang ada di sekolah ini. Dan juga literasi itu sangat penting, seperti yang Ibu katakan tadi, literasi itu bisa masuk kemana saja. Literasi itu sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan ataupun dunia pekerjaan. Jadi Bu, ada tambahan terkait literasi? Saya kira tadi sudah cukup mengena yang sudah dibuat oleh Ananda tadi. Jadi kami hanya mengharapkan bahwa kepada kita semua hari ini, marilah kita berliterasi, karena dengan berliterasi akan membuka jendela-jendela dunia dan sebagainya. Terima kasih, saya kira itu saja dari saya. Jadi sekian dari kami, saya Cut Nirjayanti selaku pemandu podcast hari ini bersama Ibu Eka Sari Dewi SSI MPD. Kami menutup podcast hari ini, sampai jumpa kembali di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.